warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jason. Di kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema dari pemrograman linear yang berjudul menemukan solusi optimal untuk masalah transportasi dengan metode MODI. Langsung saja kita lihat pembahasannya. Masalah transportasi adalah salah satu aplikasi paling awal dan terpenting dari masalah pemrograman linear. Uraian masalah transportasi klasik dapat diberikan sebagai berikut. Komoditas homogen dalam jumlah tertentu tersedia di sejumlah sumber dan jumlah tetap diperlukan untuk memenuhi permintaan di setiap jumlah tujuan. Kondisi yang seimbang yaitu total permintaan sama dengan total penawaran yang diasumsikan. Kemudian menemukan jadwal pengapalan yang optimal dengan pemenuhan permintaan di setiap tujuan menjadi tujuan utama dari masalah tersebut. Pada tahun 1941, Hitchcock mengembangkan masalah transportasi dasar bernama dengan metode solusi yang kontrusif, dan kemudian pada tahun 1949 oleh Kopsman membahas masalah tersebut secara rinci. Sekali lagi pada tahun 1951 dan Z merumuskan masalah transportasi sebagai masalah program linear dan juga menyediakan metode solusi. Dan kini masalah transportasi sehari-hari telah menjadi aplikasi standar bagi organisasi industri yang memiliki beberapa unit manufaktur, gudang, dan pusat distribusi. Untuk mendapatkan solusi yang optimal untuk masalah transportasi diperlukan pemecahan masalah menjadi dua tahap. Pada tahap pertama, solusi layak datar awal atau EBFS diperoleh dengan memilih salah satu metode yang tersedia dalam Northwest Corner, Metric Minimal, Least Cost Method, Raw Minimal, Column Minimal, dan Vogel Approximation Method, (ATC). Kemudian, pada tahap selanjutnya dan terakhir diadopsi metode MODI, Modified Distribution. Untuk mendapatkan solusi yang optimal, Charnes dan Cooper juga mengembangkan metode untuk menemukan solusi optimal dari EBFS yang dinamakan Stepping Stone Method. Prosedur bertahap dari metode yang dilakukan sebagai berikut. Langkah 1. Buat tabel transportasi dari masalah transportasi yang diberikan. Langkah 2. Kurangi setiap entry baris dari tabel transportasi dari baris minimum masing-masing dan kemudian dikurangi setiap entry kolom dari tabel transportasi yang dihasilkan dari kolom minimum masing-masing. Langkah 3. Sekarang akan ada setidaknya 1 nol di setiap baris dan di setiap kolom dalam matriks biaya yang dikurangi. Pilih nol pertama baris bijaksana yang muncul dalam matriks biaya. Misalkan I, J, TH0 dipilih. Hitung jumlah total nol tidak termasuk yang dipilih di I, TH baris, dan J, TH kolom. Sekarang pilih nol berikutnya dan hitung jumlah total nol di baris dan kolom yang sesuai dengan cara yang sama. Lanjutkan untuk semua angka nol dalam matriks biaya. Langkah 4. Sekarang pilih nol yang jumlah nol yang dihitung pada langkah 3 adalah minimum dan berikan jumlah maksimum yang mungkin ke sel itu. Jika seri terjadi untuk beberapa angka nol di langkah 3 yaitu pilih A, K atau dalam kurung K dan L. TH0 ikatan putus sedemikian rupa sehingga jumlah total semua elemen di K, TH baris, dan I, TH kolom maksimum dialokasikan jumlah maksimal mungkin ke sel itu. Langkah 5. Setelah melakukan langkah 4, hapus baris atau kolom untuk penghitungan lebih lanjut di mana pasokan dari sumber tertentu habis atau permintaan untuk tujuan tertentu terpenuhi. Langkah 6. Periksa apakah matriks resultan memiliki setidaknya 1 nol di setiap baris dan di setiap kolom. Jika tidak, ulangi langkah 2. Jika tidak, lanjut ke langkah ke-7. Langkah 7. Ulangi langkah 3 hingga langkah 6 hingga dan kecuali semua permintaan terpenuhi dan semua persediaan habis. Di sini kita akan lihat tabel pertimbangan biaya berikut dengan minimal masalah transportasi dengan 3 asal dan 4 tujuan. D1, D2, D3, D4 dan pasokan, dan ada S1, S2, S3 dan permintaan. Jadi dia akan mensilang ya dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Jadi adalah D1 S1 13, D2 S1 18, D3 S1 30, D4 S1 8 dan pasokan ada 8. Di D1
Di D1S2 adalah 55, D1S2 20, D3S2 25, D4S2 40, dan pasokannya adalah 10. Di D1S3 30, D2 lama, D2 S3 6, D3 S3 50, D4 S3 10, dan pasokannya adalah 11. Permintaannya yaitu 4, 7, 6, 12, dan 29 adalah jumlahnya. Dengan menerapkan metode ASM diperoleh alokasi sebagai berikut. Kita bisa lihat di tabel sini ya. Ini yang saya tunjuk, dan jumlah pasokannya adalah 29. Total biaya yang terkait di alokasi ini adalah 412 atau 412. Untuk menemukan solusi dasar awal yang layak untuk contoh di atas, metode pendekatan Vogel digunakan dan alokasi diperoleh sebagai berikut. Kita lihat tabel. Jika kita sudah lihat tabel, total biaya yang terkait dengan alokasi ini adalah 476. Untuk mendapatkan solusi optimal diadopsi metode MODI atau Modified Distribution, dan dengan menerapkan metode MODI diperoleh solusi optimal sebesar 412. Terlihat bahwa nilai fungsi tujuan yang diperoleh metode ASM pada bagian 3 sama dengan nilai optimal diperoleh dengan metode MODI. Dengan demikian, nilai yang peroleh dengan metode ASM yaitu 412 juga optimal. Total biaya yang terkait dengan alokasi ini adalah 476. Untuk mendapatkan solusi optimal diadopsi metode MODI atau Modified Distribution dengan menerapkan metode MODI diperoleh solusi optimal sebesar 412. Terlihat bahwa nilai fungsi tujuan yang diperoleh metode ASM pada bagian 3 sama dengan nilai optimal diperoleh dengan metode MODI. Dengan demikian, nilai yang diperoleh dengan metode dengan metode ASM yaitu 412 yaitu juga optimal. Kesimpulan dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ASM method memberikan solusi optimal secara langsung dan dengan iterasi yang lebih sedikit untuk masalah transportasi. Karena metode ini memakan lebih sedikit waktu dan sangat mudah dipahami serta diterapkan, sehingga akan sangat membantu para pengambilan keputusan yang menghadapi masalah logistik dan rantai pasokan. Sekian, terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan jawab di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sekali lagi, saya Jason, pamit diri, undur, ciao, bye.